Dr. Bahlil Lahadalia dari UI ternyata masih terus berlanjut. Sekarang ini soal data penelitian itu dipersoalkan oleh jaringan advokasi tambang ini LSM yang banyak bergerak di bidang tambang. Mereka merasa keberatan itu namanya dijadikan sebagai informan utama Bahlil. Karena selama ini Jatam tidak pernah merasa diwawancarai oleh Bahlil, tiba-tiba saja namanya dicantumkan di situ. Memang benar, mereka itu diwawancarai oleh seseorang peneliti dari Lembaga Demografi UI bernama Iski Askia. Tapi dia tidak pernah menyebut wawancara untuk disertasi Bahlil. Jadi Jatam ini ya menduga Ismi Askia ini seperti joki, gitu, joki penelitian bagi Bahlil. Ya, Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil barusan mengumumkan susunan kepengurusan DPP Golkar. Tapi pada saat yang sama, Jatam mengeluarkan semacam notif yang sifatnya urgen, yaitu Jatam ini jaringan tambang, pemerhati tambang LSM yang kritis terhadap eksploitasi tambang, yang rupanya dipakai namanya oleh Bahlil sebagai penguat disertasinya, dan Jatam kemudian membantah bahwa tidak pernah ada permintaan ofisial untuk menjadikan Jatam itu dicantumkan sebagai salah satu bukti referensi akademis. Dan Jatam justru mencurigai kenapa dari awal tidak diterangkan bahwa data yang seolah-olah diteliti oleh Lembaga Demografi UI itu sebetulnya dipakai untuk membenarkan disertasi atau menjadi referensi penting bagi penelitian saudara Dr. Bahlil. Saya kira ini satu bukti atau novum yang baru yang telak sifatnya secara akademis, yaitu manipulasi metodologi riset. Kan ini inti dari riset adalah mempertanggungjawabkan metodologi dari awal. Jadi tidak boleh ada semacam sembunyi-sembunyi lalu tiba-tiba muncul sebagai data yang kemudian diklaim data penelitian dari disertasi Bahlil tersebut. Ya, kita mau terangkan itu sebagai pintu untuk memulai secara lebih serius meneliti disertasi Bahlil, dan mungkin juga disertasi lain yang mengambil pola yang sama. Jadi kita tuntut sebetulnya Universitas Indonesia terangkan sesegera mungkin apakah skandal akademis ini hendak diputihkan, sementara ada data baru yang menunjukkan diperlukannya evaluasi total terhadap disertasi itu. Jadi bukan sekedar meminta untuk direvisi, bukan. Ini dari awal posisi dari disertasi itu secara akademis dipertanyakan. Kan itu sebetulnya intinya mengapa publik menjadi ramai, bukan karena Bahlil yang kontroversial, tapi Universitas Indonesia yang kontroversial. Tentu Bahlil punya